Sudah berapa lama tinggal di Jepang? Saya kebetulan sudah 2 tahun di Jepang. Berapa uang pakai seberang? Kalau sama rumah semua 20-25 juta. Kamu buat teman-teman yang pengen ke Jepang, kuliah ke Jepang, apalagi belajar gitu ya, langsung aja ke Jepang, nanti ketemu kita semua. Hari ini saya datang ke TIU, namanya Tokyo Kokusai Daigaku. Universitas ini ada banyak orang Indonesia dan saya mau tanya bagaimana kehidupan di Jepang, sebulan berapa uang akan pakai, dan lain-lain. Oke, mari kita interview. Namanya siapa? Mulki, Mulki. Yes. Oke. Dari mana kamu berasal? Indonesia. Indonesia. Ya. Kenapa ada di Jepang? Karena jadi waktu itu Indonesia pernah dijajah pada tahun 1945 kan. Terus gue merasa panas gitu loh Indonesia dijajah pada zaman itu. Akhirnya aku mau jajah balik Jepangnya. Makanya aku datang ke Jepang untuk jajah balik. Tapi alasan utamanya untuk kuliah. Sudah berapa lama tinggal di Jepang? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Bagaimana kehidupan di Jepang? Kehidupan di Jepang. Waktu pertama kali datang ke Jepang tuh susah banget. Soalnya pertama bahasa. Kayak harus belajar bahasa baru lagi. Karakter, alfabet yang berbeda-beda. Terus culture-nya kan banyak yang beda-beda juga kan. Pas itu ya udah susah aja saja. Bagaimana belajar bahasa Jepang? Belajar bahasa Jepang mungkin buat orang-orang beda ya. Kayak kemampuannya kayak menerima bahasa baru. Tapi waktu itu aku lumayan cepet bisa memahami bahasa Jepang sih. Kamu part time gak? Aku part time Apa? di restoran. Restoran. Ya, kitchen staff. Ini susah? Kitchen staff enggak kok, kayak lumayan gampang. Awalnya cuman kayak banyak belajar hal-hal baru, tapi orang-orang yang di situ kerja baik-baik semua. Jadi kayak nerimanya itu gampang. Memasak sendiri di Jepang? Masak sendiri, kadang-kadang masak, kadang-kadang enggak. Tapi karena kampusnya jauh sekarang, jadi kayak lebih banyak beli makan daripada masak sendiri. Soalnya waktunya dikit kan, jadi banyak beli sekarang. Biasanya sebulan pakai uang berapa? Sebulan ya, rupiah atau dalam yen? Ya, yen. Dalam yen bisa 8万ぐらい. 8万。 Ya, lebih dari itu ya, 80.000 ke atas. 何が一番高いですか? Paling mahal transport sama makan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Halo. Selamat siang. Sudah berapa lama tinggal di Jepang? Saya kebetulan sudah 2 tahun di Jepang. Sempat di Indonesia belajar online gara-gara COVID-19. Kenapa kamu ingin pergi ke Jepang? Karena pingin belajar ya, karena dilihat dari orang tua dan keluarga semuanya hasil kelulusan Jepang, dari ada yang dari Okinawa, ada yang dari Tokyo. Dilihat kualitas pembelajaran dan kualitas pelajar ya, bisa menjadi yang lebih mandiri dan jadi tertarik gitu ikut ke Jepang. Bagaimana kehidupan di Jepang? Untuk saat ini sangat seru ya karena di kampus ini Tokyo International University banyak ada pelajar dari Indonesia juga, dan mungkin kalau di luar kampus saya bisa bilang sedikit rumit gara-gara perlu belajar bahasa Jepang, kanji, hiragana, dan katakana dan lain-lain ya. Tapi itu semua bakal gampang jika kalian banyak punya teman Jepang sih. Apa yang paling susah kehidupan di Jepang? Mungkin paling susah bisa saya bilang language barrier atau perbedaan bahasa. Yang kita dari bahasa Indonesia yang ngomongnya dengan orang Jepang mungkin dari aksen atau kata-kata harus dipelajarin dulu. Selain itu susah, menurut saya yang paling susah adalah mengatur uang sih. Uang itu hal yang penting sih di sini. Tapi kita mungkin bisa lebih hemat dengan cara memasak sendiri atau menabung ya. Itu saya sih. Sebulan berapa uang pakai? Sebulan ya. Ya, sebulan. Sebulan mungkin bisa menghabiskan
100.000 yen ya. 100.000. Itu untuk apartemen, listrik, air, gas, utilities atau makanan juga udah sama uang yasobi. Kamu part time gak? Oh, part time tidak. Part time tidak, tapi saya kerja di perusahaan bapak saya sebagai manajemen division atau mengurus karyawan-karyawan ya yang dia ada di Indonesia. Tapi itu tidak digaji, cuma dapat bonus saja dari bapak ya. Itu saja. Oke, terima kasih. Ya. Kenapa ada di Jepang? Aku di Jepang untuk sekolah, untuk university. Iya. Kenapa kamu ingin pergi ke Jepang? Karena dari awal emang suka sama budaya Jepang juga, terus dapat scholarship untuk kesini dan akhirnya aku kesini. Sudah berapa lama tinggal di Jepang? Sekarang udah sekitar 1 tahun lebih dikit karena aku nyampe sini tuh Agustus 2022. Apa yang paling susah kehidupan di Jepang? Mungkin yang susah itu untuk ngobrol sama orang Jepang sih ya, karena kan pas sampai sini tuh aku belum bisa bahasa Jepang, tapi ya untungnya dari university juga dapet kelas Jepang dan sering aku juga kayak part time job, terus jadinya aku juga bisa ngomong sedikit-sedikit dengan orang-orang Jepang juga. Bagaimana belajar bahasa Jepang? Awalnya di sekolah lewat guru dan lewat kayak buku gitu, textbook. Cuman menurut aku kurang bisa belajar seperti itu. Jadi aku lebih sering kayak ngobrol sama orang Jepang juga. Dan orang Jepang juga kayak oke, karena mereka kayak orang ini mau belajar bahasa Jepang, terus mereka suka kayak gitu. Jadi aku juga banyak belajar dengan ngobrol dengan orang-orang Jepang. Seberang berapa uang pakai? Sebulan sekitar 120 sampai 30 ribu yen, dan itu udah kayak dengan uang rumah, listrik dan jajan dan lain-lain. Part time enggak? Iya, aku part time job. Terima kasih. Terima kasih. Hai Kak Anissa. Sekolah TIU apa saja? Jadi TIU itu ada 2 program, E-Track sama J-Track. J-Track itu kalau untuk teman-teman yang mau belajar pakai bahasa Jepang, kalau E-Track itu kita belajar pakai bahasa Inggris. Nah, aku tuh yang E-Track, jadi kita belajar bahasa Inggris tapi bisa pilih pelajaran bahasa Jepang juga. Nah, di TIU itu karena kita internasional, jadi banyak banget orang-orang yang dari berbagai negara. Lihat aja benderanya kan banyak banget nih. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari China, Korea, India dan lain-lain, banyak banget deh. Jadi di sini tuh perkumpulan pelajar-pelajar campuran dari berbagai negara, dan kita belajarnya tuh seru banget karena kalau aku hubungan internasional di sini belajarnya majornya, ada juga di BI, digital business, terus ada bisnis ekonomik. Jadi ada 3 jurusan untuk program E-Track. Di sini juga ada beasiswa. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di sini tuh, di sini banyak banget potongan beasiswa. Kebetulan ada yang 30%, 50, 80 sampai 100% juga ada. Jadi kita untuk tahun pertama disubsidiin sama JASO itu sekitar 4 sampai 5 juta kalau nggak salah, kita bakal dikasih uang. Dan juga kita juga kesempatan part time-nya banyak banget. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar mandiri, pengen belajar dan ketemu banyak-banyak orang baru, apalagi di Jepang seru banget kan. Jadi coba kalian bisa daftar ke sini. Kenapa ada di Jepang? Sebenarnya sih lebih ke tertarik sama budayanya dan mungkin tertarik sama sistem pendidikan di sini, karena aku udah dengar dari beberapa orang kalau misalnya pendidikan di Jepang itu maju dan baik gitu. Ya, semoga belajar di Jepang bisa bermanfaat bagi aku gitu. Sudah berapa lama tinggal di Jepang? Baru sebulan sih sebenarnya. Sebulan. Soalnya aku baru transfer dari Universitas Indonesia sekitar bulan lalu. Kehidupan di Jepang bagaimana? Baru sebulan, cuman ya udah ada banyak pengalaman sih. Ya masih seru sih. Banyak pengalaman seru ya. Sekarang apa yang paling susah kehidupan di Jepang? Yang paling susah mungkin beradaptasi di budayanya sama belajar bahasanya. Bahasanya lumayan sulit ya. Itu doang sih yang mungkin jadi halangan. Apa yang paling susah belajar bahasa Jepang? Di Jepang itu banyak, ada 3 tipe kan, hiragana dan katakana dan kanji. Kanji Kanji itu susah banget. Iya.
Mungkin hiragana masih oke, cuman kanjinya susah. Kamu part time kah? Belum sih, cuman aku rencananya ada part time nanti. Kalau udah misalnya ada libur, nanti liburan holiday, kalau bisa part time aku part time. Seberang pakai uang berapa? Kalau pengeluaran uang sekitar 80.000 ya. Cuman itu sebelum untuk apartemen atau dorm. Jadi kalau misalnya ditambah untuk dorm itu sekitar 1.000-an. 1.000 yen. Itu dia. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kenapa kamu di Jepang? Sekarang saya di Jepang untuk kuliah. Sudah berapa lama tinggal di Jepang? Kurang lebih udah hampir 1 tahun. Bagaimana kehidupan di Jepang? Menurut saya sih agak bisa dibilang 50-50 ya. Emang ada enaknya ada, gak enaknya pun juga nggak ada. Maksudnya dalam arti kalau menurut saya di Jepang enaknya ya di sini tuh banyak hal yang bisa di offer, misalnya buat jalan-jalan, buat belajar dan hal lain-lain. Tapi juga susahnya juga tuh tinggal di sini, prosedurnya gimana, terus juga cara beradaptasi, dan juga salah satu hal yang penting juga untuk contoh nyari kerja, part time job. Seberang berapa uang pakai? Kalau misalnya dari diri sendiri, dari keluarga, itu kurang lebih 90.000 yen. Tapi kalau dari part time job biasanya sekitar 80.000 sampai 100.000 yen. Part time kah? Part time job. Chinese restaurant. Yes. Ini part time susah? Kalau menurut saya sih nggak susah ya, tapi lebih susah carinya. Gara-gara kalau misalnya as a gaijin, sebagai foreigner, itu kadang banyak tempat-tempat yang nggak offer foreigner untuk kerja. Tapi somehow bisa sih untuk foreigner untuk kerja. Gitu. Paling language barrier juga salah satu fact untuk di-consider. Oke, terima kasih. Halo. Kenapa kamu di Jepang? Aku kuliah di Jepang. Sudah berapa lama tinggal di Jepang? Aku tinggal di Jepang sudah 1,5 tahun, tapi waktu masih kecil aku pernah tinggal di Jepang sampai umur 7 tahun dari bayi. Karena ikut keluarga ke sini, mamaku kebetulan orang Jepang, papaku kan orang Indonesia, dulu kenshusei, terus kerja juga di sini. Jadi keluarganya di sini. Terus akhirnya habis 7 tahun, papaku sudah selesai kerja di Jepang, akhirnya pulang ke Indonesia gitu. Aku orang blasteran. Aku blasteran. Iya. Ya. Kenapa kamu ingin ke Jepang universitas? Karena aku dulu pas tinggal di Jepang pas saat kecil itu seru banget, memorinya tuh wah ini temen-temennya tuh seru dan lain-lain. Akhirnya aku juga memutuskan untuk pindah ke Jepang karena aku merasa bisa belajar mandiri gitu ya. Terus ada part time, terus aku juga lihat kampus-kampusnya juga bagus-bagus. Jadi aku pengen pengen uji diri aku nih, bisa nggak ya aku tinggal sendiri di Jepang gitu. Apa yang paling beda antara Indonesia dan Jepang? Bahasanya beda. Bahasanya beda. Iya, di Jepang lumayan susah sih bahasa Jepangnya. Belajar bahasa Jepang susah. Kanjinya susah. Kalau ngobrol masih oke lah. Kalau misalnya dengar kita semua juga mungkin nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau kanji terus bahasa-bahasa yang sopan gitunya tuh aku masih agak kesusahan. Apa yang paling susah kehidupan di Jepang? Menahan hawa nafsu untuk membeli barang. Aku boros banget di sini. Makanannya tuh enak-enak. Terus aku kan sekarang tinggalnya nggak di Tokyo, cuma dekat sama Tokyo. Jadi aku sering beli-beli. Terus aku juga suka baju-baju, jadi suka. Gitu. Berapa uang pakai seberang? Kalau sama rumah semua 20 sampai 25 juta. Kamu? Karena aku tinggal sendiri. Aku tinggal sendiri. Bayarannya kalau tinggal sendiri agak lebih mahal. Rumahku tuh 70.000. Terus tambah makan, commuter pass ke sini, ke kuliah. Tapi aku part time. Jadi aman. Ya, part time banyak. Part time-nya iya, lumayan banyak. Aku kuliah Senin, Selasa, Rabu part time, Kamis, Jumat kuliah lagi, terus Sabtu, Minggu part time. Jadi penuh. Oke. じゃあ最後にはいこう留学したいって思ってる人にメッセージ。
Oke, buat teman-teman yang pengen kuliah di Jepang, banyak banget kesempatan di sini buat kuliah di Jepang. Nggak susah juga, kita bisa bareng-bareng. Banyak orang Indonesia juga, jadi banyak yang membantu. Orang Jepangnya juga baik-baik. Kesempatan kita part-time juga banyak, melatih kemandirian, terus banyak beasiswa juga. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Jepang, kuliah ke Jepang, apalagi belajar gitu ya, langsung aja ke Jepang. Nanti ketemu kita-kita semua. Terima kasih.